Selamat siang guru hebat se-Indonesia. Saya Natalia Simarmata, guru dari SMA Negeri 3 Medan, Sumatera Utara, kembali lagi membahas tentang koneksi antar materi yang ada di modul 1.1. Nah, apa yang kita bahas di sini? Yang pertama adalah apa yang saya lakukan di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Kemudian, apa yang saya dapat setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang terakhir, bagaimana menerapkan filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara di kelas saya nanti. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang murid di kelas bahwa pembelajaran berpusat kepada guru. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran dilakukan untuk mencapai kriteria ketuntasan minimal. Yang ketiga, ketika proses pembelajaran, anak harus diam dan mendengarkan guru dengan baik. Yang keempat, pembelajaran dilakukan untuk menuntaskan materi sesuai dengan silabus. Yang kelima, keberhasilan murid hanya dilihat dari nilai yang diperoleh setelah kuis. Di dalam modul 1.1, calon guru penggerak mempelajari filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Apa itu? 1. Guru menuntun anak ibarat petani menanam padi. Pasti akan merawat dengan baik sehingga akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang kedua, guru memahami karakteristik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketiga, pembelajaran materi berdampingan dengan proses penanaman budi pekerti agar tercipta keselarasan antara kemampuan kognitif, afektif, dan psikotor anak. Dan yang terakhir, guru menghamba kepada anak. Artinya, guru melayani siswa dengan setulus hati, penuh cinta dan kasih. Perubahan pemikiran dan perilaku saya sebagai pendidik setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, bahwa guru itu tugasnya menuntun, memfasilitasi. Posisi guru itu di depan anak sebagai ingarso song tulodo, artinya di depan memberi teladan. Ingarso mangun karso, artinya di tengah membangun. Tuturi handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan. Itu yang pertama. Yang kedua, guru mengenal siswa sesuai dengan kodrat alam, kodrat zamannya, sehingga tidak memaksakan kehendak sendiri. Jadi kita mengetahui latar budaya sosial dari si anak. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada anak. Ya. Dan yang ketiga, keberhasilan pembelajaran tidak hanya dilihat dari pencapaian KKM saja. Kognitif dan afektif harus seimbang. Itulah pentingnya budi pekerti anak juga harus ditanamkan kepada anak-anak di dalam pembelajaran sehari-hari. Yang terakhir, guru berpihak kepada anak karena setiap anak itu unik dan anak adalah emas dalam keluarganya. Jadi guru menuntun anak dengan sepenuh hati dan setulus hati. Hal yang saya terapkan di kelas sesuai filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang membutuhkan kreativitas siswa, ya, menggunakan model pembelajaran yang di dalamnya ada 4C: kolaborasi, kreatif, kritis, dan komunikatif. Itu yang pertama. Yang kedua, menuntun siswa dalam pembelajaran dengan setulus hati, menghargai siswa sesuai dengan sosiokultur, budaya, dan kecakapan yang dimilikinya. Nah, yang ketiga, bersikap terbuka, tidak memaksakan kehendak. Biarlah siswa merdeka secara lahir dan batin dalam belajar agar anak bahagia, semangat, menghargai diri sendiri dan orang lain, mampu bekerja sama, mampu menerima perbedaan, menghormati yang lebih tua. Dan yang terakhir, bersikap adil dan melakukan kesepakatan bersama dalam proses pembelajaran. Berpihak kepada siswa, mengajar dengan cinta kasih. Nah,
kesimpulan dari pembelajaran kita bahwa jika kita menerapkan filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, diharapkan pembelajaran itu lebih aktif, kreatif, komunikatif, dan efektif, sehingga anak itu belajar dengan semangat, sehingga anak itu belajar dengan sadar. Nah, jika anak belajar dengan sadar, maka muncullah anak yang cerdas, anak yang berkarakter, anak yang berbudi pekerti, dan anak yang semangat dan bahagia mencapai masa depannya. Demikianlah penjelasan saya tentang koneksi antar materi modul 11. Dengan berakhirnya pembelajaran ini, saya akan memberikan sebuah pantun, ya. Menuntun murid menuju kecerdasan, mengenal murid secara kodrat alami dan zaman. Tanamlah budi pekerti setulus hati, kelak anak penuh hikmat dan berbakti. Terima kasih. Semangat. Calon guru penggerak angkatan 5.